Apa saudara? Jadi kita ini masuk di akhir zaman dan pertempuran itu tambah hebat. Pertempuran tambah apa saudara? Nah, kejahatan luar biasa, bahkan sudah di atas batas. Sekarang buktinya apa? Shalom saudara gereja YouTube sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika Anda percaya coba ketik, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita jika Anda diberkati oleh program gereja YouTube. Jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman di sosial media saudara maupun grup WhatsApp. Dan juga saudara bisa komen yang positif serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Di kesempatan ini, saya mau membagikan video karena ia telah menemukan jalan yang lurus, jalan keselamatan yang daripada Yesus Juru Selamat. Tanpa berlama-lama, seperti apa kisah lengkapnya, mari saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan. Jangan lupa tuliskan Tuhan Yesus baik di kolom komentar. Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Dan mereka mengalahkan apa saudara? Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah berada singkat. Nah saudara, katakan dengan darah anak domba. Apa saudara? Jadi kita ini masuk di akhir zaman dan pertempuran itu tambah hebat. Pertempuran tambah apa saudara? Kejahatan luar biasa, bahkan sudah di atas batas. Sekarang buktinya apa? Cari laki-laki normal aja susah. Betul? 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 Yang setuju angkat tangan. Cari laki-laki normal aja pada susah. Betul? Betul? Nah, coba saudara ke satu tempat, kelihatannya badannya besar, punya gini. Waktu ketemu kita ngomong, mau kemana mas? Ampun dah. Artinya ingat saudara, apapun masalah dalam keluargamu tidak boleh cerai. Artinya apa? Selama suamimu normal, bersyukur. Setuju? Setuju? Jadi cari laki-laki normal aja saudara susah, betul? Betul? Nah, dan sekarang ini cari perempuan orisinil aja susah. Kenapa? Udah ditambal plastik lah, di apa-apa, udah diginilah, macam-macam, betul? Betul? Jadi ingat, cari perempuan orisinil aja susah. Nah, saya ini bersyukur sama Tuhan, rambut saya ini orisinil. Kenapa orisinil? Dari saya lahir sampai sekarang tidak pernah disemir. Jadi cari laki-laki normal aja cari perempuan yang orisinil juga susah. Nah, dan kejahatan sudah merajalela kemana-mana. Apalagi ini mau pilihan gubernur, pilihan bupati, itu banyak santet, banyak saudara, banyak apa? Banyak kuasa gelap, macam-macam. Nah, saudara, kalau saudara ada lawan bisnis atau ada yang mengirim kuasa setan, kuasa gelap, supaya saudara tidak kena kuasa gelap, saudara berdoa, ini saya semua, aku percaya
dalam kuasa darah Yesus, dalam kuasa pelindungan Roh Kudus, kuasa benteng yang kudus. Darah Yesus Kristus melindungi hidupku dalam nama Yesus. Ingat, kalau mengusir setan itu demi nama Tuhan Yesus. Tapi kalau meminta pelindungan, minta kekuatan, minta otoritas, menarik kuasa Allah, kuasa Elohim, harus apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Pertanyaan pertama Pak, ini yang dari Ya, online, lanjut. perihal masih di tahun politik ini, untuk sikap kita menghadapi tahun politik sampai di mungkin tahun depan itu bagaimana? Dengan program-program pemerintah yang ditawarkan seperti Makan gratis. makan gratis, nah itu yang mungkin Oke. menarik. Ya. Gini, ini pandangan saya. Kalau politik ini panasnya itu bukan panas untuk perang atau ribut, tapi tujuannya hanya bargaining untuk bagi kekuasaan. Apa saudara? Bagi apa? Kekuasaan. Ngei piro, Wani piro. wani piro. Nah, intinya hanya apa? Intinya itu supaya ada yang namanya itu bagi-bagi apa dapat jatah menteri, dapat jatah dari kabinet dan macam-macamnya. Ujung-ujungnya itu aja. Nah, kalau oposisi sama koalisi itu pasti lebih banyak koalisi. Dari secara parlemen tetap aman. Karena apa? Karena jadi oposisi itu tidak enak. Pertama, tidak dapat kekuasaan, tidak dapat jabatan. Kedua, dicari salahnya terus, betul? Nah, tidak enak jadi oposisi itu. Jadi ujung-ujungnya nanti ya bargaining, bagi-bagi kekuasaan atau perdamaian, enaknya piye, gitu aja. Supaya negara ini bersatu dan supaya semua aman, semua happy. Indonesia kan itu selalu penting, semua happy, betul? Setuju angkat tangan. Jadi Indonesia relatif aman. Nah, kalau untuk makan gratis ini perlu saudara tahu bahwa tentang makan gratis yang rencana untuk program Pak Prabowo waktu kampanye, dan itu nanti mungkin mau tidak mau harus dilakukan kan gitu. Karena sudah janji kan, yang bisa untuk melakukan secara logistik distribusi untuk menghadapi sabotase setelah itu, karena makan bersama itu banyak resikonya tentang sabotase. Misalnya ada yang jahil iseng aja supaya bikin kacau, kasih aja obat pencahar, mencret semua satu kelas, betul? 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 Dan yang kedua, itu kan makan tuh banyak orang. Ya kita makan untuk 3 orang aja susah, apalagi banyak orang, betul? Nah, setelah itu distribusinya, logistiknya, bahan bakunya, lain-lainnya semuanya. Ya, yang bisa melakukan ini hanya militer. Yang paling siap itu adalah militer. Kenapa militer? Karena militer itu pertama adalah organisasi yang paling solid, satu jalur komando. Apa saudara? Satu jalur apa? Komando. Nah, karena ingat, kalau makan gratis tiba-tiba Pemda sana ada ini acara ini kan agak susah. Yang langsung jalur komando itu adalah militer. Kedua, yang menguasai yang namanya teritorial itu juga adalah militer. Buktinya apa? Tentara itu bisa sampai apa? Pedalaman-pedalaman, bahkan perbatasan. Betul? Betul? Dan yang ketiga, pendataan yang paling akurat. Nanti yang panti jompo berapa, setelah itu anak-anak yang tidak mampu berapa, setelah itu yatim piatu berapa. Dengan data yang akurat, itu pasti militer juga.
Karena mereka ada namanya Babinsa. Ya, ada benar? Militer juga. Yang keempat, untuk perbekalan anti sabotase logistik. Yang paling siap juga adalah militer. Karena mereka biasa bawa senjata, pergudangan, harus tepat waktu itu. Dan mereka sudah biasa masak untuk ribuan. Udah biasa. Karena apa? Mereka terdidik, dan mereka itu disiplin, dan mereka juga selalu siaga tempur, disiplin tempur juga. Dalam kondisi negara, kondisi apapun. Aman. Jadi yang bisa melakukan ini adalah militer. Dan yang kedua, makan gratis ini bukan hanya untuk menolong atau membantu orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, bukan hanya itu. Kedua, tapi juga untuk mengendalikan, untuk membatasi pergerakan atau mengstop paham radikalisme. Karena radikalisme itu, paham terorisme, radikalisme itu dimulai dari mana? Masuk melalui mana? Harus tahu gitu. Kebanyakan masuk dari sekolah, betul? Masuk dari mana, Dara? Dari apa, Dara? Dari mana? Dari sekolah. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak zaman sekarang dengan kita ini ada bedanya. Kalau zaman kita SD, Undang-Undang 45 pasalnya dan butirnya harus hafal, betul? Betul? Harus ada P4, ya kan? Betul? Ya, pemahaman, pendalaman, betul enggak? Pancasila itu harus hafal, enggak boleh lupa, betul? Dan bahkan ada ujiannya, betul? Harus hafal. Tapi zaman sekarang belum tentu hafal. Anak-anak sekolah kita belum tentu hafal semua, butir-butir pasal-pasal. Kenapa? Karena saat ini beda dengan zaman kita. Nah, otomatis yang bisa masuk ke daerah-daerah mengontrol, setelah itu ideologi untuk membatasi paham-paham radikalisme, yang siap apa? Tetap militer. Karena militer itu adalah apa? Jantung, tulang punggung, urat nadi negara. Indonesia merdeka karena tentara rakyat, dan itu adalah militer, betul? TNI, Institusi Angkatan Darat. Jadi yang paling siap untuk makan gratis ini, organisme siap adalah militer. Udah tahu, kodam-kodam udah ada. Nah, kodim ada, betul? 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 Kodam, kodim, koramil, dan perlu Bapak tahu juga bahwa pasukan paling lengkap itu adalah di kodim. Personil paling lengkap itu kodim. Kenapa kodim? Di situ ada yang dari Kopassus, ada yang dari Tontaifur, ada yang dari Kostrat, ada yang dari kavaleri, ada yang dari ajudan. Semua kumpul di kodim. Yang ahli-ahli itu banyak ada di mana? Kodim. Mereka ada yang ahli sandi yuda, ada yang ahli penyamaran, ahli kontra intelijen, ahli di apa? Nah, itu banyak di kodim. Jadi yang paling siap kalau program Pak Boy itu dilaksanakan, yang bisa melakukan tetap tentara, militer, TNI, terutama Angkatan Darat Infanteri, seluruh Angkatan Darat. Kenapa? Kan sekolah kan tidak ada di tengah laut, betul? 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 Semua tidak. Siapa yang setuju angkat? Gimana pendapat saya? Mungkin itu menarik ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau tanya Pak, ini iseng-iseng aja. Di gereja ini kan ada banyak yang bisnis di kuliner, catering. Nah itu akan berimbas ke orang-orang yang bisnis itu atau gimana Pak? Karena program makan gratis Pak, kan otomatis yang biasa buka warung, mungkin warung makan, mungkin juga berimbas atau gimana? Menurut Bapak ini? Ini ya, itu kan
imbasnya itu ya tidak terlalu besar. Kenapa? Itu kan pasti untuk orang-orang miskin, sasarannya udah jelas, ada namanya pendataan. Kan enggak mungkin Pak Petrus ikut daftar makan gratis. Betul? 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 Kan enggak mungkin lah Bapak ikut program tiap hari makan gratis. Betul? Soalnya ada yang ulang tahun Pak, terus traktir makan ya. Gitu. Pas ulang tahun. Ya. Jadi makan gratis ini kan pendataan yang paling lengkap itu pasti ada untuk didata. Itu data itu tetap dari militer yang paling mumpuni di situ. Jadi saya hanya punya insting, punya analisa program Pak Prabowo ini kalau dijalankan nomor 1 adalah di Pulau Jawa dulu. Untuk namanya sosialisasi dan simulasi juga. Nah, tetap nanti militer yang akan berperanan. Peranan militer di sini bisa 75 sampai 80%. Tapi ingat ya, dengan program makan gratis ini negara kita aman. Kenapa? Artinya kan personil militer, personil TNI semuanya kan ikut terlibat untuk mengamankan negara. Betul? Betul? Ingat, ekonomi itu bisa berjalan dengan baik kalau negara kita itu aman dulu. Betul? Oke? Di pertanyaan berikutnya Pak, dari yang lewat WA di online, Pak mau tanya untuk perkembangan perpindahan ibu kota bagaimana ke IKN. Terus karena saya juga ada tawaran kerja di sana, saya masih ragu-ragu tentang hal itu. Nggak usah mikir, penting apa yang ada dijalanin dulu. Amin. Jangan berandai-andai. Buktinya saya pada waktu mau ke Israel, berita Israel perang, dador. Kenyataannya waktu saya di Israel ya aman-aman baik. Nanti Oktober mau ke Israel, silakan siapa yang mau ikut. Ya buktinya Israel apa? Aman-aman. Padahal saya sudah siap latihan tiarap, mengguling. Nanti sembunyi di mana gitu. Udah latihan kita ini. Udah tahu ujung-ujungnya apa? Aman-aman aja, malah perut tambah buncit. Aman-aman baik. Oke. Lanjut lagi Pak, ini pertanyaan tentang hal ekonomi. Untuk bisnis ke depan di bidang kripto dan sekitarnya bagaimana Pak? Gini ya, yang paling aman di dalam bisnis dalam kondisi dunia seperti ini adalah bisnis yang real. Yang apa saudara? Real. Nah, tiba-tiba yang tanya sama saya ini ahli IT ngomong gini, padahal teori kuantum. Zaman sekarang namanya teori kuantum. Artinya apa? Itu berhubungan dengan proton, neutron, dan lainnya. Dari tabrakan terjadi namanya tiada batas waktu, di mana waktu itu tadi kekosongan. Nah, orang meditasi dan lainnya itu adalah untuk menyelaraskan namanya frekuensi. Karena pada waktu frekuensinya sama dengan alam gaib, makanya orang itu meditasi karena otak kita ada gelombang gamma dan gelombang beta kan itu. Waktu meditasi terjadi penyatuan, frekuensinya sama, kita terbentuk gelombang. Nah, gelombang inilah yang sama frekuensinya dengan alam gaib itu. Makanya kalau orang itu punya ilmu terawang, dia bisa melihat masa lalu. Kenapa bisa melihat masa lalu? Karena disitulah suatu batas, tidak ada batas ruang dan waktu. Karena apa? Waktu benturan terjadi, disitulah ada namanya kekosongan. Dan kekosongan itulah akan tercipta namanya partikel, yang namanya waktu berhenti. Tiada ruang dan tiada waktu. Nah, waktu saya ngomong demikian, dia ngomong, Pak, di Amerika itu banyak yang berusaha untuk mempelajari ini sampai karburator yang botak-botak bocor-bocor gitu. Tapi malah Mbah Dukun bisa jelasin. Dia ngomong gitu. Saya beritahu, Amerika
di Vietnam dalam perang tidak pernah menang, betul? Tapi Amerika menang di film Rambo. Ya. Di film apa? Rainbow. Rambo. Jadi ingat, Amerika perang Vietnam kalah, betul? Tapi ingat, Amerika hanya menang di film apa? Oke. Lanjut lagi Pak. Ini perihal setelah pandemi COVID kemarin, itu apakah akan nanti ke depannya muncul yang lain lagi dan nanti akan orang dipaksa untuk vaksin lagi atau gimana? Menurut pandangan Bapak ini. Kalau menurut saya, COVID yang kemarin itu, coronavirus, ini analisa saya, itu adalah senjata biologi. Senjata biologi. Nah, dan yang dituju, diprioritaskan adalah laki-laki. Makanya banyak laki-laki waktu Delta yang mati. Perempuan ada, tapi tidak banyak. Paling banyak laki-laki. Makanya tahun 2022, 2023 saya ngomong tahun janda. Ada ketawa-ketawa. Nah, tahun apa? Janda. Siapa yang setuju angkat tangan? Berarti para janda. Nah, dan saya terasa virus itu tetap ada ya. Senjata biologis itu kan langsung menurun. Kan ada ininya, puncaknya. Dan puncaknya itu ada di tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, saya beritahu 5 tahun mutasi, puncaknya error. Karena itu apa? Senjata bio. Apakah akan ada lagi? Ada lagi. Tapi tidak usah khawatir. Kita orang Indonesia kebal. Pertumbuhan rohani membutuhkan sebuah rencana. Sebab meskipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ibrani 5 ayat 12-14. Jutaan orang Kristen telah bertumbuh menjadi dewasa tanpa pernah menjadi dewasa rohani. Mereka bertindak seolah-olah pertumbuhan rohani terjadi secara otomatis. Mereka mungkin memiliki rencana untuk menabung untuk masa pensiun. Mereka mungkin memiliki rencana untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, tetapi mereka tidak memiliki strategi untuk memperkaya jiwa mereka. Mereka membiarkan aspek terpenting dari keberadaan manusia menjadi kebetulan, tetapi jiwa tidak secara otomatis bertumbuh menjadi dewasa, seperti halnya bayi yang secara otomatis bertumbuh menjadi dewasa secara fisik. Anda harus memiliki rencana untuk memberi makan, olahraga, pendidikan, dan terutama pelatihan menggunakan toilet jika seorang anak akan tumbuh, sehat, kuat, dan dewasa. Seorang bayi yang dibiarkan begitu saja akan layu dan mati. Hal yang sama juga terjadi pada jiwa Anda. Dunia kita penuh dengan orang-orang yang sudah dewasa, tetapi masih seperti bayi dalam hal kedewasaan rohani. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara otomatis, bahkan bagi orang-orang yang telah membuka hati mereka kepada Kristus. Penulis kitab Ibrani dengan sedih mencatat, sebenarnya sudah waktunya bagimu untuk menjadi guru, tetapi nyatanya kalian masih perlu belajar dari orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Allah. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras, kalian masih harus minum susu saja. Orang yang masih minum susu berarti ia masih bayi. Ia belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena pengalaman sudah dapat membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ibrani 5 ayat 12-14. Pertumbuhan rohani tidak terjadi begitu saja. Anda harus punya rencana.
Saudara, gereja YouTube itu tadi videonya. Sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya sangat luar biasa dan pastinya dahsyat. Buat saudara, gereja YouTube cukup katakan di kolom komentar Tuhan Yesus, baik atau Yesus Maha Besar. Agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.